눈빛이 왜 그러냐? 너는 그냥 왁구가 막. DP adalah singkatan dari Deserter Pursuit, sebuah miniseri yang terdiri dari 6 episode tentang kekerasan yang terjadi dalam militer Korea. Diadaptasi dari webtoon karya Kim Bo-tong berjudul DP Dog's Day, serial yang disutradarai oleh Han Joon-hee ini langsung mendapat perhatian penonton dan pujian kritikus karena kisah di dalamnya sangat realistis dan kritis dengan apa yang terjadi di dalam militer Korea Selatan. Menampilkan aktor Jung Hae-in dan Koo Kyo-hwan, kita mengikuti dua anggota polisi militer yang bertugas memburu mereka yang melakukan disersi. Dalam perburuan dan penahanan para disersi wajib militer ini, tokoh An Jun-ho perlahan mengetahui apa yang sebetulnya dialami para prajurit yang melakukan disersi. Bukan sekadar siksaan verbal dan pukulan fisik, melainkan sudah sampai harkat kemanusiaan yang diinjak sedemikian rupa hingga mereka merasa jalan keluarnya hanyalah kabur, disersi, atau bunuh diri. Kewajiban militer yang mulai dikritik oleh masyarakat Korea Selatan ini adalah salah satu tema penting dalam miniseri yang ditayangkan di platform Netflix ini. Kali ini, layar bersama Leila Chudori mengundang aktivis HAM dan gender, Direktur Hivos Tunggal Pawestri untuk membahas mengapa serial ini wajib tonton. Mengapa kaum sipil maupun militer harus sama-sama menghormati hak asasi manusia, dan mengapa serial ini, meski terjadi di negara lain, tetapi terasa bersambung rasa dengan penonton Indonesia. Selamat menyaksikan! Halo Tunggal, apa kabar nih? Baik Mbak Lela, kabar Mbak Lela gimana? Baik, kita terakhir ketemu ngobrolin soal ini ya, apa buku? Oh, buku Sisit. Bukunya si Jody siapa Kantor. Ya? Jody Kantor. Oke, ini kayaknya kita kalau ngobrolin selalu tentang kekerasan ya kelihatannya ya. Betul. Ini sekarang kita lagi mau ngomongin kekerasan. Memang ini satu serial yang agak depressing di zaman pandemi begini, tapi penting banget ya. Judulnya DP atau Deserter Pursuit, karya Han Joon-hee, dan kelihatannya heboh banget, rame banget tuh di sosmed maupun orang-orang yang bertemu online pada lu udah nonton belum? Yang menarik kan sebenarnya awalnya kita melihat ini tokoh utamanya ya, protagonisnya ini kan prajurit An Jun-ho ya, Private An Jun-ho yang diperankan oleh Jung Hae-in ya. Ini sebetulnya orang yang atau tokoh yang baru masuk ke dalam wamil ya, jadi baru mulai wamil, kemudian kelihatannya karena gaya dia atau entah bagaimana langsung dia direkrut untuk menjadi DP atau semacam polisi militernya di sana lah begitu, yang tugasnya mengejar mereka yang disersi dari wamil. Ini mungkin kan sesuatu yang baru buat di Indonesia karena pertama kita nggak ada wamil ya. Kita nggak ada kewajiban wamil terhadap masyarakat Indonesia, ini nggak ada. Jadi ini kan sesuatu yang biasa buat para penonton drakor gitu, kita udah biasa gitu denger wamilnya mereka, tapi kita sendiri belum terbiasa. Kedua, buat saya baru tahu, oh ternyata wamilnya mereka itu banyak yang suka lari, sampai harus ada satu unit yang mengurus para pelarian itu sampai namanya DP gitu. Kenapa menurut Tunggal satu serial yang penting untuk kita saksikan? Saya pikir ini ada satu isu sebenarnya yang meskipun kita di Indonesia mungkin tidak punya wajib militer, tapi kita juga penting mengetahui bahwa yang namanya kekerasan itu ada di mana saja. Dan sebenarnya bicara soal isu kekerasan di dalam tubuh militer itu isu yang kompleks, rumit, dan sensitif. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi menarik karena kita lihat ada upaya-upaya dari pekerja seni misalkan untuk mengungkap hal ini melalui media, film atau drama. Jadi ini menurut saya kayaknya ini mereka mencoba untuk membongkar tabu, membicarakan hal-hal yang sensitif. Dan ini kan sebenarnya menjadi membuka perdebatan kembali, karena memang isu wamil kalau di Korea Selatan itu selalu menjadi perdebatan yang keras di masyarakatnya. Nah, mungkin bisa dijelasin juga sedikit ya, bagaimana Korea itu baik North maupun South itu mempunyai wamil, itu kan ada sejarahnya. Ini kan bukan sesuatu yang terjadi di abad 21. Itu udah mulainya udah lama sekali gitu, karena North South itu kan dulunya kan
ya sampai sekarang sih, tapi mereka tuh berpisah tuh kan ada alasan masing-masing. Mungkin sedikit bisa dijelaskan historical. Kalau bicara soal wamil di Korea Selatan, mereka kan memang mulainya dari tahun 1957, Mbak. Jadi itu memang dari mandat konstitusi yang kemudian mereka turunkan dalam sebuah military act gitu. Dan mandat konstitusi itu adalah bela negara. Jadi setiap warga negara wajib melakukan bela pertahanan negara. Sebenarnya ada dua hal yang menjadi tujuan dari wamil kalau di Korea Selatan. Pertama, selain bela negara ya pertahanan, yang kedua tuh kalau saya catat di sini, jadi esensinya yang pertama adalah national security, tujuannya untuk pertahanan negara. Terus yang kedua untuk nation building gitu. Nah, jadi lebih pada memperkuat kebangsaan, kecintaan pada kebangsaan, terus ada mempertahankan tradisi, nilai-nilai, karena mereka percaya bahwa nanti yang ikut wamil itu akan memperkuat koneksi sosial, hierarki, terus juga ada perasaan penanggungan begitu, dan kebanggaan nasional ya, nation pride mereka menyebutnya. Karena menurut saya kelihatannya ini memang refleksi dari pikiran anak-anak muda di sana gitu ya, menggugat kekerasan di institusi yang sama ini jadi momok bagi mereka itu. Yang kita sebutkan. Riset, saya udah baca, dia riset, penulisnya riset panjang, tapi sebetulnya serial ini dibuat berdasarkan webtoon. Berdasarkan webtoon terkenal, judulnya DP Dogs. Oh iya, makanya ada komik ya? Iya, komik, iya, webtoon. Zaman sekarang kan kalau Korea hampir banyak sekali drakor itu dibuat berdasarkan webtoon. Apalagi yang fantasi pasti biasanya itu dari webtoon. Nah, jadi selain dari webtoon tersebut, tokohnya, namanya semua ngambil dari situ. Dan ini pembuat webtoon, kreatornya juga terkenal. Itu mereka melakukan riset sendiri untuk ketika pengen tahu seperti apa sih penyiksaannya dan sebagainya gitu. Makanya itu penyiksaannya itu terasa real karena mereka betul-betul memang mewawancarai mereka yang sudah wamil gitu. Iya. Karakterisasinya sebenarnya ini kan dibikin agak ada comical reliefnya lah ya, meskipun itu ceritanya sedih, berat bikin hati kita agak agak tidak nyaman gitu ya dengan berbagai adegan, tapi juga ada comical reliefnya, terutama partnernya si tokoh utamanya, prajurit An Jun Ho, yaitu korporal, atau kalau kita nyebutnya kopral ya, kopral Han Ho Yul yang diperankan oleh Ko Kyo Kwan. Itu atasan dia yang menurut saya sengaja ditampilkan lucu, bijaksana, a little bit lebih santai lah begitu kan, agak-agak bohemian gitu, agak nyeniman. Aku pengen tahu komentar Tunggal dengan kontras karakterisasi mereka gimana, kan si An Jung Ho tuh agak serius gitu kan, serius dan penuh, dia kesel banget kan melihat betapa orang-orang yang dia kejar karena lari itu sebenarnya korban gitu kan. Awalnya kan dia cuma ditugasin, kamu harus kejar mereka, harus ditangkap gitu kan, pokoknya targetnya mereka yang lari harus ditangkap gitu kan, dan nantinya dihukum. Awalnya kan dia gue ngejar, tapi begitu dia tahu background kenapa mereka lari, ada yang karena disiksa, ada yang karena diperkosa, ada yang kenapa, dia kan baru menyadari, oh yang gue kejar ini sebenarnya victim, korban gitu. Nah ini dikontraskan dengan Kopral Han Ho Yul, itu gimana komentarnya? Dia datang dari kayaknya juga kelas sosial yang berbeda, Mbak. Dia kan kalau dia menengah bawah kan, menengah ke bawah. Sementara kalau lihat temannya itu Han Ho Yul, ke atasannya ya dia orang kaya, orang kaya. Han Ho Yul punya apartemen sendiri, anak tunggal, kelihatannya dari keluarga yang harmonis. Yeah. Sementara beda dengan latar belakang Han Jun Ho. Nah ini yang saya pikir akhirnya mempengaruhi karakter masing-masing gitu ya. Ketika misalkan An Jun Ho kelihatannya lebih getir gitu loh melihat kehidupan, dan dia jadi kayak semacam ya dingin gitu, orangnya jadi dingin gitu, karena yang namanya kekerasan itu udah
katanya dia udah alami atau hadapi dari kecil, itu pengalaman masa lalu dia gitu. Nah sementara si karakter Han Ho Yul ini dia lebih rileks kelihatannya, karena dia tidak pernah menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh si An Jun Ho gitu. Jadi memang saya pikir ini yang satu bisa jadi lebih rileks menghadapi situasi-situasi yang tertentu gitu ya, apalagi lagi situasi konflik. Sementara kalau An Jun Ho selalu dingin, kaku gitu ya. Dan penuh dendam dia. Dia pasti merefleksi setiap ada kekerasan kita akan dibawa. Dia ingat masa kecilnya. Nah, saya mau tanya nih berikutnya nih, bicara soal brotherhood ya. Udah pernah nonton Prisoner Playbook? Udah kan? Nah, itu kan juga kisah brotherhood ya. Brotherhood atau kalau Hollywood bilangnya bromance gitu kan. Brotherhood romance. Jadi persahabatan antar lelaki gitu. Nah, tapi bedanya kalau di Prisoner Playbook itu ya gaya si Shin Won Ho itu kan bahwa persahabatan mereka asik. Tentu aja ada yang abusive, ada yang jahat, tapi basically satu ruangan itu mereka bersahabat gitu ya. Dan menyaksikan itu kita biarpun itu di dalam penjara dan ada sedih-sedihnya juga, cuman it's heartwarming lah gitu kan. Kalau si Shin Won Ho itu selalu heartwarming. Sementara kalau yang ini nih, JP itu brotherhood-nya juga ada antara si peran utama dengan atasannya yang lucu itu, dan juga beberapa saat ketika si An Jong Woo selalu membujuk para deserter itu, ya kan, dia selalu membujuk. Jadi bukannya main tangkap, main tabok, tapi dia selalu udahlah lu nyerah aja, lu ikut gue aja gitu ya. Jadi brotherhood-nya itu di dalam film ini, di dalam serial ini lebih pahit gitu. Saya pengen tahu mengkontraskan dua serial ini. Ya, saya pikir kalau bicara soal bromance di Prison Playbook, saya mungkin setuju gitu bahwa ada kisah itu yang diangkat. Tapi kita juga sebenarnya kan tahu kalau bicara soal penjara, kalau bicara soal real life ya, di penjara itu sel itu banyak. Gitu. Realitanya adalah bahwa di satu sel ada kekompakan, tapi ketika dia dengan sel-sel yang lain itu kan ada gontok-gontokan, bahkan ada pembunuhan gitu. Jadi saya pikir ini akhirnya jadi pilihan mau capture yang mana dari seorang penulis atau pembuat film gitu, bahwa akhirnya mau mengangkat persahabatan para anggota sel itu bisa juga, tapi sebenarnya juga ada film di mana ada satu sel yang dikuasai oleh mafia dan kemudian ada satu orang yang jadi korban bully gitu. Jadi itu juga pasti ada gitu. Nah jadi kalau saya pikir itu juga kalau terjadi di realita, saya pikir ini kalau bicara kembali ke film drama seri DP, ini juga pasti kan juga sama, yang namanya kekerasan bahwa itu satu isu, tapi juga saya tidak memungkiri pasti ada kisah kebersamaan, kisah persahabatan yang dibangun atau yang kemudian tercipta dan terjadi di antara kelompok atau kesatuan-kesatuan lain, karena saya tahu misalkan ada saya mengikuti satu K-pop idol namanya namanya Ki Boom, dia dari SHINee. Dia tuh merawat teman-teman dulu dia waktu di Wamil. Dan sering mereka melakukan piknik bareng dengan 4 orang. Itu bromance yang terjadi. Oke, terus selain itu apa lagi yang perlu di-highlight selain skincare? Aku pikir lagi-lagi ya, karena ini ini sebenarnya juga jadi tantangan buat teman-teman filmmaker di Indonesia ya, bagaimana mengangkat isu-isu kekerasan, tapi jadi mungkin pesannya kalau di Indonesia harus lebih subtil gitu ya, nggak bisa belak-belakan seperti sana. Tapi bagaimana ini kan satu isu besar kalau di Korea, dan ternyata akhirnya memang membuka diskusi gitu, ruang diskusi di masyarakatnya. Jadi kupikir ini harusnya juga jadi. Tapi biarpun subtle itu, you're right, dia subtle sekali gitu ya.
bahkan ketika molestation, perkosaan dan sebagainya itu digambarkannya benar-benar tidak Nggak vulgar. rinci, tapi tetap aja Iya. karena itu dia sebut dan itu jadi bermain di imajinasi kita, itu tetap Betul. serem saya. Nggak, maksud aku kalau di Indonesia harus lebih subtle, harus lebih subtle. Enggak. Kalau Korea. Korea ini yang DP memang kalau menurut saya dia nggak subtle, dia belak-belakan memperlihatkan, walaupun memang ada dimensi artistik ya pasti. Iya, dia benar-benar main di itu. situ. Dan maksud saya itu kan lebih belak-belakan. Kalau Hollywood itu akan lebih belak-belakan lagi gitu loh. Betul. Mereka tuh benar-benar open aja gitu kalau adegan-adegan kekerasan seperti itu. Di sini mereka masih agak tutupin gitu dan Iya. tetap aja saya serem Iya. melihatnya. Justru imajinasi yang lebih ngeri, bukan? Iya. Imajinasi Iya. gitu. Kalau kelihatan gitu kan bisa kita tutup matanya, tapi kalau mendengar yang aduh enggak deh gitu. Iya. Jadi ya itu Iya. sih. Jadi saya sih merekomendasikan banget ya Mbak, buat kita untuk nonton drama ini gitu. Ya ini Oh, bisa ini jadi bahan refleksi. wajib. Saya setelah udah nonton memang saya setuju ini wajib, tapi memang harus siap mental, harus kita warning lah orang-orang yang mau nonton ini. Nah, oke, sekarang secara umum bukan hanya Korea, film atau serial yang melibatkan militer atau polisi dan kasus kekerasan yang mana yang tinggal paling yang paling diingat gitu loh. Kalau dulu ya tahun 2014 sebenarnya saya baru menontonnya, walaupun film ini tahun 2012. Yang saya ingat waktu itu pas lagi pemilu saya nonton, tapi dokumenter Mbak, Invisible War. Itu juga mengangkat kisah nyata di Amerika, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan militer, jadi tentara-tentara perempuan. Kalau selain Korea ya sempat yang film yang di latar belakangnya Chili sebenarnya, tapi itu film Hollywood juga sebenarnya kan, si Missing. Oh ya Missing. Tahun 1982 gitu, jadi saya masih kecil. Nah terus ini yang Korea 87. Kalau yang 1987 1987 itu juga film, pokoknya saya tahu ada beberapa film kalau militer ke sipil, entah itu film atau drama yang mengungkap kekerasan militer di Gwangju. Nah itu biasanya selalu jadi latar belakang beberapa, entah itu film atau drama percintaan atau memang drama tentang kisah militeristiknya sendiri. Selain 1987 juga sebenarnya ada The Prosecutor, Mbak. Itu Korea juga. Itu film. Itu juga latar belakangnya Gwangju. Jadi di situ dijelaskan betapa mereka main culik terus main siksa begitu ya. Itu juga secara ini juga Youth of May. Ya, Youth of May itu drama, betul. Walaupun ada kisah kan? cinta sebenarnya. Kisah cinta itu lebih cintanya lebih besar, tapi dia backgroundnya juga banyak. Bagaimana misalkan kekerasannya terjadi, kemudian orang-orang kemudian pada diculikin, pada saat penculikan itu juga ada. Oke. Terima kasih banget ya Tunggal dengan semua jawaban-jawabannya, ini edukatif banget gitu. Kita semua jadi memahami gitu ya. Oke, jadi kapan-kapan jangan kapok lagi ya. Kita ngobrol tentang drama-drama yang lain. Dengan senang hati Mbak Lela, dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya yang menjawab. Oke, makasih ya.